warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Alhamdulillah pada malam ini kita sampai di makam Eyang Kanjeng Panembahan Senopati. Ini merupakan kerajaan kuno di Jogja. Panembahan Senopati adalah awal pendiri kerajaan Mataram. Kita akan melakukan penelusuran di sini, kita akan melakukan ziarah di sini bersama saya Ki Rogo Sejati, Dan saya Ki Arya Seta. Dan saya Ki Prabu Kencana. Saya Ki Dawis Pradipta. ikuti penelusuran kami. Sahabat sejati, Salam mulia. Ini adalah masjid Masjid Kota Gede yang dibangun tahun 1856 sampai 1926. Terus ini di dalamnya ornamen-ornamen yang ada di sini sangat kuno, sangat tua, dan masjid ini memiliki aura spiritual positif yang cukup kuat. Terus di dalamnya mungkin kalau sempat nanti kita masuk ke dalam dan nanti kita akan bahas bagian dalam. Sekarang kita lakukan penelusuran. Oke, sahabat sejati, ini kita mulai memasuki area pintu gerbangnya. Ini bangunan yang sangat tua dan sangat kokoh, bahkan waktu gempa pada saat itu ini sama sekali tidak tergoncang sama sekali, tetap utuh dan nggak ada sedikit pun yang rontok-rontok di sini. Ya. Ya, pada menurut baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum ya khadamul jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahawisan. Di sini ada bapak-bapak abdi dalam keraton. Permisi nggih, Pak. Nah, ini foto-foto kirap budaya dan Ngurah Sendang tahun 2000. Niki 2000 pinten nggih, Pak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, di sini ada beberapa larangan-larangan yang tidak dibolehkan. Peraturan untuk masuk makam itu harus menggunakan jari lengkap, sorjan atau pakaian adat Jawa lengkap. Nah, ini kalau nggak salah ini bangsal Jogja ya, Pak ya? Iya, Jogja Solo. Ini Jogja Solo memang Solo. Jogja Solo. Kalau nggak salah dulu sini Jogja, terus yang di sini Solo. Kalau ini mau Solo. Ya. Untuk pos jaga semuanya. Oh iya, Pak. Ini kami dari tim pemburu alam gaib, Pak. Kami melakukan penelusuran di makam Eyang Kanjeng Panembahan Senopati untuk mengungkap fakta di balik cerita supranatural spiritual yang beredar di masyarakat. Ya, tujuan kami membuat konten ini bukan cuma sekedar untuk tontonan, tapi juga untuk tuntunan semua masyarakat di wilayah NKRI dan dunia. Karena bagaimanapun ini merupakan situs milik dunia. Sini itu sebelah selatan makam ini ada kerajaan. Iya. Ini kerajaan Mataram. Nah, terus makam ini dulunya itu rumahnya Nyai Ageng Nis dan Ki Ageng Pemanan. Iya.
Terus beliau meninggal terus minta dimakamkan di area sini. area sini. Iya. Kemudian di dalam ini selain makam yang Kanjeng Panembahan Senopati, ada banyak makam abdi dalam yang lain ya Pak ya? Iya banyak, itu pengikut Kanjeng Panembahan Senopati atau pejuang-pejuang Mataram dulu itu disebut Mentawisan. Jadi para pejuang Mentawis yang gugur dimakamkan di makam ini. Dulu pemimpinnya namanya Ki Ageng Tao sama Nyai Tao. Oh, suami istri ya? Iya, suami. Jadi selalu berpasangan ya? Iya. Dan kabarnya di dalam juga ada sendang ya Pak ya? Iya. Sendang lanang dan Sendang Seliran. oh sendang seliran dan Seliran kakung sama seliran putri. oh jadi sendang lanang dan sendang putri, sendang kakung dan sendang seliran Nah, putri. itu yang kenapa kok dikasih nama seliran itu yang bikin itu beliau sendiri, Ki Ageng Pemanan. Nah, seliran itu diambil dari kata seliro beliau. Beliau jadi Gitu. seleranya beliau Ki Ageng Kan Pemanan. seliro diselirani dewi. Dibikin Dibikin sendiri, sendiri. makanya itu namanya seliran. Oh, gitu. Terus kalau kita mau sowan ziarah ke dalam, Nggih. itu diperbolehkan Pak? Diperbolehkan, tapi dengan tata cara dan aturan yang berlaku. nah gitu. Kemudian wajib memakai pakaian adat Pakaian Jawa. adat Jawa. Pakaian adat Jawa yang diperbolehkan untuk masuk ke sini apa aja Pak? Kan ada beskap, ada apa? Beskap sama peranaan. Peranaan. Mungkin kalau untuk kami peranaan ya Pak ya. Peranakan. Iya. Di sini ada sewan juga, sewan untuk masuk. Nah, tapi di dalam makam tidak boleh foto ataupun syuting. Oh, di dalam makam tidak boleh foto. Tidak boleh. Ya sahabat Jati, ini di dalam makam tidak boleh foto maupun syuting. Jadi nanti mungkin setelah kita melakukan ziarah ke dalam, baru akan saya jelaskan apa saja yang terjadi di dalam. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti adat istiadat yang ada di sini. Tidak boleh melanggar adat, tidak boleh melanggar kata kesopanan dan kearifan lokal. Oh iya, tadi saya sampai lupa dengan Pak siapa Pak? Rahman. Pak Rahman. Surahman Hastono. Pak Surahman Hastono. Iya, di juru kunci Solo. Juru kunci Surakarta. Solo. Pak Maman suka ini apa kegiatan lainnya mewarangi pusaka terus jamasin pusaka ya Pak ya? Iya. Saya tadi ada dengar cerita tentang Pak Maman. Oh. Jadi di depan itu kan saya lihat pelang itu kan Iya. menerima Jasa marangi. jasa marangi. Iya. Itu kalau marangi itu susah nggak sih Pak? Ya sebenarnya kalau dipelajari 2 jam aja bisa. Yang susah itu bahan bakunya untuk memarangi itu. Bahan baku yang pasnya Pak. Ya? Kalau untuk marangi kan keris itu ada berbagai macam bahan pamornya macam-macam ya Pak. Itu kira-kira paling susah marangi yang mana itu Pak? Ada yang meteor, ada ya mungkin Bapak lah yang lebih paham. Kalau paling susah ya yang asli meteor itu sebenarnya malah susah. Oh, asli meteor malah susah. Kalau nikel aja mudah dibuka. Oh. Soalnya kalau meteor itu apa itu kalau maranginya enggak bener-bener pas betul itu pasti tidak kelihatan. Oh. Jadi malah Susah kebukanya. malah susah kebukanya. Malah hitam aja udah. Iya, kalau biasanya itu bisa dikatakan gosong gitu. Oh. Bisa diwarangi itu yang pamor elang. Nah, itu memang tapi itu tetap ada unsur pamornya Pak. enggak ada. Oh, memang enggak Itu ada. memang enggak ada. Memang keris bilahnya hitam itu istilahnya untuk Brahmana atau pandito yang sudah tidak memikirkan dunia. Jadi udah hilang. Iya, yang Jadi mikirnya seseorang yang udah mandito, yang udah
duduk ya. Iya. Resmel lah. Resmelnya udah apa ya, bukan artinya dia seorang yang maaf yang miskin ya. Iya. Dia punya kekayaan, mungkin punya kejayaan, tapi sudah tidak memikirkan tidak apapun memikirkan yang dimiliki. duniawi. Untuk tata cara penyewaannya itu seperti apa, Pak? Iya, cukup langsung sewa aja. Sewa aja. Sewa kalau satu setel itu 35. Cukup cuma itu nanti istilahnya Ya, dalam administrasi masuk terserah monggo. gitu. Ya, sahabat Jati, jadi di sini untuk penyewaannya seperti yang Pak Maman tadi bilang 35.000. Kemudian untuk administrasinya ya monggo itu artinya terserah sukarela apa adanya. Tapi ya ingat, jangan kalau makan mau yang enak-enak, bayar berani mahal-mahal, tapi giliran ziarah itu untuk kepentingan diri pribadi, untuk membangun tempat wisata yang mahakarya yang luar biasa ini, pelit-pelit jangan ya, nggak boleh. Karena bagaimanapun ketika kita bisa berbagi dengan banyak hal, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan positif yang ada di dalam wilayah manapun, insya Allah di situ juga kita akan mendapatkan keberkahannya. Ingat, yang datang ke sini jangan pelit ya. Oke, sahabat Jati, ini kita close dulu. Saya mau habis ini mungkin ganti baju, ganti pakaian adat Jawa, surjan ya Pak ya. Peranaan. Oh, peranaan. Peranaan. Jadi pakaian adat Jawa itu ada surjan, ada beskap, ada peranaan, ada Atela. Terus ya macam-macam pokoknya, saya kurang paham. Ya, mungkin itu saja dulu sahabat Jati. Setelah ini kami akan masuk untuk ziarah. Dan seperti yang Pak Maman tadi katakan, ya ziarah harus dilakukan dengan polos. Jadi artinya polos, nggak ada rekaman, nggak ada syuting, nggak ada apapun. Dan memang yang namanya ziarah itu ya harus dari dasar nurani terdalam, doa terdalam. Kalau di syuting bukan doa namanya. Ya mungkin itu aja dulu. Ini ada lipatan. Ini lipatannya ada hitungannya nggak Pak? Kalau Yogyakarta Ya. keluar sini, kalau Solo nggak ada hitungannya. Oh. Ya kalau Jogja kan diengkok, kalau dalam ya. Kalau abdi dalam diengkok, kalau Solo Biasa kan. biasa. Oh. Ya. Ini namanya pakaian peranaan. Terus ini kain batik, motifnya saya nggak tahu motif apa. Ini batik motifnya kesatrian. Jadi biasanya dipakai untuk para kesatria ya Pak ya. Jadi kita akan masuk ke area pemakaman yang Kanjeng Panembahan Senopati untuk melakukan ziarah. Oh ya Pak, katanya di dalam juga ada makam yang sebelahnya masuk, sebelahnya keluar. Itu makam siapa Pak? Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Yang separuh itu yang di dalam dianggap anak menantu, yang separuh lagi terlambat sebagai musuh. Kenapa dianggap musuh? Soalnya beliau itu dulu istilahnya pernah memberontak. Pernah melakukan pemberontakan ya. Jadi dulu mungkin kalau baca sejarah ada cerita tentang Ki Ageng Mangir dengan Eyang Kanjeng Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir adalah cucu mantu adalah menantu dari Eyang Kanjeng Panembahan Senopati, kemudian pernah melakukan pemberontakan. Jadi makanya tetap beliau diakui sebagai menantu, tapi di sisi lain beliau sebagai musuh. Ya, memang di
tanah Jawa ini sangat kental dengan perlambang-perlambang ya Pak ya. Jadi itu merupakan sebuah perlambang bahwa ya bagaimanapun sisi manusia itu tapi tetap memiliki sisi baik dan sisi buruk. Ya, Sahabat Jati, kita lakukan penelusuran. Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar. Terus makam yang ada di dalamnya kira-kira banyak ya Pak ya? Ada 625. 625. Nah, tapi yang inti itu 81. Pak Sahabat Jati, ini luar biasa, kita malam ini alhamdulillah diperbolehkan untuk sowan ke dalam. Padahal ini udah tutup sebetulnya Pak ya. Nah, jadi untuk Sahabat Jati semua, alhamdulillah kita diperbolehkan masuk. Terima kasih doa para Sahabat Jati semua. Assalamualaikum. Tadi kita sudah melakukan ziarah ke makam yang Kanjeng Panembahan Senopati. Sekarang kita lakukan penelusuran ke Sendang Lanang, Sendang Putri. Sahabat Jati, ini satu pesan yang sangat penting nih. Hati-hati penipuan berkedok paranormal. Artinya adalah hati-hati, jadi banyak paranormal, oknum yang mengaku paranormal, oknum yang mengaku spiritual, berkeliaran di tempat-tempat ini untuk menjaring orang-orang yang justru ya nggak tahu apa-apa, orang yang niatnya bagus, orang yang niatnya baik untuk meminta petunjuk, tapi akhirnya malah mendapatkan petunjuk yang salah. Kemudian justru ya melakukan ritual-ritual yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi mungkin di sini sengaja dibuat seperti ini karena ya memang banyak orang yang ya sebetulnya bukan paranormal asli ya. Kalau paranormal asli tidak akan seperti itu. Assalamualaikum. Ya kadang jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penerawangan Ki Arya gimana aura spiritual yang ada di tempat ini? Kalau menurut saya ketika saya masuk ke gerbang tadi ada beberapa aliran-aliran energi spiritual yang berbeda dengan yang di sana tadi, dan mungkin coba kita akan singkap karena saya melihat ada beberapa bentuk pusaran energi yang boleh kita katakan mungkin sejenis pusaka. Menurut Ki Yuda, sesuai dengan perkataan Ki Arya ya, saya juga merasakan sebuah energi yang memang sangat kuat ya Ki. Tadi begitu di depan kita pertama masuk, di situ ada seperti portal gaib yang kebuka. Tiba-tiba saya melihat sosok perempuan seperti adat Jawa, terus dia seperti mengajak saya untuk masuk ke daerah sini. Ki Prabu? Ya, yang saya lihat tadi aura positifnya itu sangat kental sekali, ya. Ketika kita masuk di pintu tadi itu sudah seperti menyambut aura positif itu. Nah ini kita ke Sendang apa ini ya? Ini ada namanya. Ini Sendang Kakung. Sendang Kakung itu dalam bahasa Jawa laki-laki. Jadi ini untuk pemandian laki-laki. Assalamualaikum. Ya, padam dulu. Coba jasad hadir. Ini di sini ada ikan peliharaan. Katanya di sini ada bulus. Kadang-kadang muncul, tapi kadang-kadang nggak ada. Itu sebetulnya bukan bulus asli. Jadi di sini ada bulus, tapi bukan bulus ya. Karena kalau bulus asli itu ya tiap hari pasti ada. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang dia gaib. Saya yakin itu adalah siluman yang memang tinggal di sini sudah cukup lama.
Ini sumur Kakung. Seperti yang dikabarkan Pak Maman tadi, airnya ini mengalir dari langsung dari mata air di makam Eyang Kanjeng Panembahan Senopati. Air di sini memiliki tuah spiritual yang sangat kuat, sangat kental. Dan air ini walaupun nggak terlalu dalam, ini nggak pernah asat, nggak pernah surut. Ini memiliki tuah pengobatan, kekuatan aura spiritual untuk tangguh derajat untuk laki-laki, dan banyak yang memang menggunakan air ini untuk meningkatkan power aura spiritualnya. Ini saya ketarik untuk putaran energi yang cukup kuat ya. Dapat nggak sensor? Ini kita diberikan pusaka Asmarogeni Semar Kuncung. Ini merupakan Asmarogeni Kamajaya berbentuk lingga, maaf seperti kemaluan laki-laki ya kalau diperhatikan, dan ini berbentuk semar. Biasanya ini digunakan sebagai pusaka pengasihan, pengikat hati perempuan, dan sebagai junjung derajat, tangguh derajat untuk laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya khadamul khadam, khadamul ruh, khadamul ghaib, khadamul jasad, jasadul jasad hadir. Syirullah, zatullah, syifatullah, wujudullah hadir. Ya, kita melakukan blocking energi. Kita lakukan alhamdulillah. Panas. Ini jangan dipegang dulu ya. Ini masih memiliki aura panas, energi panas yang kuat. Oh, Saya kayak ketusuk ya. iya. Ini karena di sini putut ya, putut sajen. Kemudian ini juga semar lagi.
ini semar mesem, subhanallah. Ini keris semar mesem, keris yang banyak diburu dan dicari kaum spiritualis untuk meningkatkan aura pengasihannya. Dan alhamdulillah, ini tadi kita bukan melakukan penarikan, tapi hanya melakukan blocking energi dari pusaka yang memang sudah ada di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan atas izin dan ridha Allah, apa yang kita dapat di sini, apa yang diberikan di sini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, kita coba blocking lagi. Ini mustika dan jin. Ya, coba di shoot. Oke, sama. Ada aura mustika di sana. Salam. Wujudkan. Sempurnakan di air. Allah. Saya blocking energi dari sini. Allah. Alhamdulillah. Ya sahabat jadi, ini alhamdulillah ini kalau saya lihat dari motifnya seperti kayu ya. Ini mustika stigi atau galih stigi. Sahabat jadi, kita coba ke tempat lain. Sekarang kita masuk ke areanya. Assalamualaikum. Khadamul roh, khadamul gaib, khadamul jasad. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ini banyak yang sedang melakukan nelaku di sini. Biasanya memang tidur sampai beberapa hari. Ini ada tempat pembakaran dupa. Oh, kalau gitu ambil yang tadi kita bakar dupa dulu. Ini umur putrinya. Banyak ikannya. Nah, sumur putri ini aliran airnya berasal dari pohon beringin yang ada di depan sana. Jadi pohon beringin itu ditanam oleh Yang Kanjeng Sunan Kalijogo. Memiliki aura spiritual yang sangat kuat, sangat kental, aura positif yang memang memiliki tuah pengasihan, pengobatan, kerezekian,
Dan airnya pun bersih ya. Dan airnya pun sangat bersih. Walaupun di sini ada ikan-ikannya. Insyaallah. Insyaallah. Allah. Ya, alhamdulillah kita diberikan lagi. Oh sama, ini pusaka Asmorogeni. Asmorogeni merupakan pusaka pengasihan. Yang ini Asmorogeni Kamarati, yaitu pusaka lingga. Tadi pasangannya, oh ini memang sepasang ya. Ini memiliki aura lingga, maaf, seperti kemaluan perempuan, ini seperti kemaluan laki-laki. Dan ketika disatukan, ini bisa mengikat pasangan suami istri, mengunci hati istri yang keras, yang serta untuk keutuhan rumah tangga, kewibawaan seorang suami terhadap istrinya. Ini insya Allah saya akan serahkan ke Pak kameramen kita di Jogja ini. Ini karena memang tuahnya seperti itu, perintahnya juga seperti itu. Insya Allah memiliki tuah untuk kewibawaan sebagai seorang suami, kewibawaan sebagai seorang ayah. Insya Allah junjung derajat, tangguh derajat untuk kerezekian dan masa depan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan, pasrahkan, amanahkan, insyaallah menjadi manfaat, barokah dan hikmah, menjadi tuah dan bekal untuk kerezekian rumah tangga dan masa depan dengan izin dan ridha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini kameramen kita namanya Saya Galih. Mas Gali, ya. Mas Gali di Jogja. Di Jogja. Terus jangan lupa sahabat sejati boleh ketemu Mas Galih di Jogja kalau mau wisata keliling segala macam. Dan Mas Galih juga di sini siap membantu untuk jadi tour guide di sini. Iya. Ya. Ya, kita lanjutkan penelusuran. Di area ini, ini bagus banget. Aura spiritualnya Sangat positif lagi ya. sangat-sangat positif di sini. Sahabat jadi, ini Ki Arya, Ki Prabu, serta Ki Yuda akan melakukan blocking energi. Saya akan melakukan bantuan penguncian dari sini. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah. Allah! Korban wasli kubat diri jawa kebakan dalam banyak hadir. Allah. Alhamdulillah sahabat jadi. Ini Pak kameramen. Masya Allah, ini cacing kanil. Ini pusaka cacing kanil, sahabat jati, biasanya digunakan oleh para raja sebagai piandal raja-raja tanah Jawa. Saya juga kurang tahu ini digunakan oleh siapa, entah yang Kanjeng Panembahan Senopati atau raja lainnya. Tapi yang pasti pusaka ini tertanam ketarik di sini karena pengaruh aura yoni yang sangat kuat di sini. Dan ya alhamdulillah, sekali lagi kita tidak melakukan penarikan secara paksa. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat tawasul doa yang kita lakukan di dalam dengan izin dan ridha Allah,
tuah-tuah yang memang seharusnya muncul hari ini muncul dan bisa kita wujudkan sebagai bukti bahwa di sini memang tempat kerajaan lama, tempat kerajaan kuno, tertanam banyak pusaka, banyak mustika yang mudah-mudahan itu manfaat untuk umat. Ya, sahabat Jati, alhamdulillah selesai sudah penelusuran kita di makam Eyang Kanjeng Panembahan Senopati di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Mustika-mustika serta pusaka yang kami dapatkan di sini, insya Allah seperti biasa kami gunakan untuk giveaway, disesuaikan dengan aura spiritual pemegang pusaka itu nantinya. Dan kalau memang memiliki aura yang terlalu kuat, maka itu akan dijadikan koleksi padepokan, karena biasanya kalau memang nggak kuat megangnya ya justru jadinya percuma dan sia-sia. Dan ikuti terus penelusuran-penelusuran kita selanjutnya bersama saya Ki Rogo Sejati, Saya Ki Dawis Pradipta. Dan saya Ki Prabu Kencana. Dan saya Ki Arya Seta. Sahabat sejati, salam mulia. Billahi Salam taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat jadi tadi di situ kita lihat ada bacaan hati-hati dengan penipuan yang berkedok paranormal. Ya memang biasanya di tempat-tempat ritual seperti ini ada oknum-oknum yang menamakan diri sebagai seorang paranormal, dukun, kiai, atau orang sakti, orang pinter, ngomongnya berlebihan, kadang-kadang ngomongnya di luar nalar, dan saya pastikan itu pasti bukan paranormal. Itu hanyalah seorang penipu yang berkedok paranormal, yang hanya menipu orang-orang yang susah, orang-orang yang datang. Nanti orang datang ke tempat ini punya tujuan, punya keinginan, tapi malah kena tipu, malah ya orang susah dibikin susah lagi. Nah, terus untuk orang-orang yang memang memiliki hajat, keinginan pribadi, datang itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau datang dengan aturan yang ada, sesuai dengan apa yang berlaku di sini, datang langsung sowan ke pendopo ini, temui para juru kunci yang memang benar, yang memang kompeten. Ya jelas para juru kunci ini, bapak-bapak ini sudah diangkat oleh Kanjeng Sultan, diangkat oleh raja secara langsung. Jadi ya nggak mungkin nipu, nggak mungkin bohong. Bukan begitu Pak Maman? Mungkin ada sedikit cerita dari Pak Maman. Yang jelas tulisan itu untuk mengantisipasi supaya jangan sampai ada penipuan. Iya, betul Pak. Hanya kasihan kalau di sini itu orang susah udah malah ditambahi susah. Itu betul. Dari Pak ini ujangannya monggo Pak, yang lain Pak. Ini Pak, ini Pak. Nah ini Pak Winto, abdi dalam dari Jogja. Pak Maman, Pak Rahman ya, abdi dalam Solo. Pak, Jadi harapan saya ada yang tulisan itu jangan sampai orang itu tertipu ya, oleh mulut-mulut manis. ya betul. Nah biasanya ngomongnya pinter banget, Ngomongnya pintar, lebih ya, harapannya seperti jangan sampai kasihan. ya betul. Padahal yang datang orang-orang jauh. Ya itu pernah sini pulang cuman katok sama baju. Kato itu celana. Ya, kato itu celana, maka celana pendek sama baju. Apa yang dia bawa, semua barang-barangnya justru dikuasai oleh dukun palsu itu. Ingat, dukun palsu bukan dukun asli. Kalau dukun asli nggak akan seperti itu. Kalau paranormal asli nggak akan seperti itu. Jadi kalau memang mau datang ke kiai sepuh, para spiritualis, datang ke spiritualis yang benar, yang memang betul-betul kompeten.
kalau datang ke sini mau ziarah ya temui orang-orang yang benar, yang kompeten. Jangan nggak tahu siapa terus suruh melewati tempat ini, jangan lapor ke sini, ya pastinya nggak benar ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu sahabat sejati. Ya setiap kali kita melakukan penelusuran, insya Allah di sini ada pembelajaran yang memang berguna untuk sahabat sejati semua dimanapun berada. Dan insya Allah mudah-mudahan bila ada yang mau sowan ke sini silahkan. Insya Allah ini udah aman dari COVID di sini dan semuanya ini alhamdulillah sehat, nggak ada yang terjangkit. Dan bahkan di kota gede ini nggak ada yang terjangkit ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi silakan untuk ziarah secara langsung menemui bapak-bapak abdi dalam juru kunci yang asli ya, yang asli. Jangan yang aku juru kunci lah, yang aku saya dapat tuah dari siapa untuk mengantarkan Anda, saya dapat ujangan dari yang Kanjeng Panembahan Senopati secara langsung untuk antarkan Anda. Itu nggak benar yang kayak gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin cukup sekian dulu pertemuan ini. Mudah-mudahan penelusuran kali ini jadi manfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia.